Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana pelajaran kita ambil masih seputar ijma'. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya ijma' sudah kita sebutkan bahwasanya ijma' itu tidak sembarangan. Namun ijma' ada yang dianggap ijma'nya, ada yang tidak dianggap ijma'nya. Ijma' yang dianggap sebagaimana pendapat yang sahih yang disebutkan kemarin adalah ijma' dari kalangan al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in, kemudian setelah mereka yaitu para atba'ut tabi'in. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau di sini mengenai apakah ijma' itu hujjah atau bukan. Pendapat yang sahih, ijma' adalah hujjah selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat qala rahimahullah Al-Imam Al-Amriti rahimahullah, wa kullu ijma'in fa hujjatun 'ala man ba'dahu fi kulli 'asrin aqbala. Artinya setiap ijma' itu adalah hujjah untuk orang yang setelahnya, pada setiap zaman. Nah, pada setiap zaman, setiap waktu, walaupun nanti ada perselisihan. Nah, ada perselisihan, namun kita lihat apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Qala Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni annahu idza ajma'atil ummatu ala syai'in fa innahu hujjatun 'ala man ba'daha ila yaumil qiyamah. Perhatikan baik-baik. Bahwasannya maksudnya adalah apabila ada sekelompok umat yang telah sepakat, telah ijma' terhadap suatu perkara, maka itu adalah hujjah untuk orang yang setelahnya sampai hari kiamat nanti. Paham ya? Maka itulah hujjah sampai hari kiamat nanti. Kita lihat, fala yajuzu liman kanu mustahidin ba'da an hasala al-ijma' an yukhaliful ijma'. Artinya, na barakallahu fikum, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi orang yang mereka adalah ahlu ijtihad setelah munculnya ijma' ini untuk mereka menyelisih ijma', walaupun ahlu ijtihad. Mereka ahlu ijtihad, na'am. Cuman setelah adanya ijma' enggak boleh mereka menyelisih ijma'. Oleh karena itu para ulama aja sering antum dengar na'am nukilkan ijma'. Ajma'ul ulama, seperti Al-Imam An-Nawawi terkadang di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim nukilkan ijma'. Hadza mujma'un alaih. Ini telah disepakati. Kemudian hadza ijma' atau ajma'ul ulama. Ada satu kitab juga yang sudah kami sebutkan kemarin, Al-Iqna', itu kitab yang membahas atau berisikan seputar ijma'. Nah, barakallahu fiikum, dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Qattan rahimahullah. Naam. Jadi tidak berhak walaupun dia ahlu ijtihad setelah munculnya ijma' untuk mereka menyelisih ijma'. Kita lihat. Qala asy-Syaikh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hal yakunu al-ijma' hujjatan 'ala man qablah. Nah, sekarang permasalahannya sudah kita sebutkan bahwasannya ijma' itu hujjah untuk orang yang setelahnya. Nah, apakah hujjah untuk orang yang sebelumnya? Tentunya bukan. Karena sebelumnya belum terwujudkan ijma' itu loh. Paham ya? Jadi ijma' itu hujjah untuk yang setelahnya. Adapun sebelumnya kan tidak ada atau belum terwujudkan ijma'. Paham maksudnya? Kita lihat. Al-jawab la yumkin, jawabannya enggak mungkin. Kenapa? Li'anna alladziina qablahu intahau wa matu wa faraqud dunya. Karena orang-orang yang sebelum, nah barakallahu fikum, yang sebelumnya sudah habis, sudah mati, sudah meninggalkan dunia. Sebelumnya. Nah, lakin law kanu baqin, tapi kalau seandainya orang-orang yang sebelumnya kok masih sisa, biasanya gitu ya, masih tersisa. Nah, dari generasi-generasi sebelumnya. Wa hasal ijma', kemudian terjadi ijma' fi asrihim, di zaman mereka tersebut atau di masa mereka tersebut, bahwa hujjatun 'alaihim, tetap hujjah bagi mereka yang masih hidup tadi itu. Adapun yang sudah mati ya bukan. Kan tidak mungkin sudah mati, sudah meninggal. Tapi yang masih sisa-sisa dan generasi sebelumnya harus mengikuti ijma' yang ada nanti saat atau di waktu tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat. Wa qala rahimahullah, "Tsumma qiradu 'asrihi lam yushtarat." Ayfin iqadihi wa qila mushtarat. Summan firadu asrihi lam yushtarat. Ayfin iqadihi wa qila mushtarat. Ini berkaitan masalah apakah ijma' itu disyaratkan harus habis terlebih dahulu zaman yang pertama, baru ijma' zaman yang kedua, baru ijma' zaman yang ketiga, atau tidak disyaratkan. Kan 3 generasi ya, 3 generasi,
generasi pertama sahabat. Nah, disyaratkan apakah harus habis dulu sahabat itu? Kemudian muncul ijma' di zaman tabi'in. Karena satu generasi berapa tahun sih? 100 tahun kan itu. Satu abad kan itu. Nah, apakah itu harus habis dulu baru setelah itu muncul ijma' yang baru? Apa maksudnya itu? Atau enggak disyaratkan? Paham ya? Misalkan ya apanya? Misalkan zaman sahabat itu bisa dikatakan asr. Ya, jadi zaman yang pertama lah istilahnya ya. Dari qurun al-mufaddalah. Nah, mereka harus habis dulu baru muncul ijma' di zaman tabi'in atau enggak disyaratkan? Maksudnya walaupun masih ada keturunan dari zaman yang pertama tadi itu masih ada keturunan-keturunannya, tapi muncullah zaman tabi'in, ada orang yang ahli ijtihad, pandai ilmunya juga kuat, apakah boleh bikin ijma' atau nunggu mereka habis dulu zaman yang pertama tadi? Pendapat yang sahih enggak disyaratkan nanti. Paham belum? Jadi perselisihannya para ulama itu apakah disyaratkan zaman yang pertama habis duluan, baru muncul zaman yang kedua muncul ijma', atau walaupun zaman yang pertama belum habis, boleh zaman yang kedua munculkan ijma'? Paham enggak maksud antum? Satu zaman, satu generasi berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun. Nah, terkadang kan generasi 100 tahun itu ada keturunan-keturunan yang masih ada itu loh, masih hidup itu loh. Nah, setelah 100 tahun tersebut, apakah nunggu mereka mati dulu semuanya baru muncul ijma' yang baru, ataukah langsung boleh menyimpulkan, menumbuhkan atau memunculkan ijma' walaupun mereka generasi itu keturunan masih ada? Pendapat yang sahih tidak disyaratkan. Nah, kita lihat. Na'am barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, huna mas'alatun. Di sini ada permasalahan. Perhatikan barakallahu fikum, hal yustaratu li subutil ijma' inqiradul 'asri. Inqirad itu maknanya intiha artinya. Naam. Apakah disyaratkan untuk menetapkan ijma' itu habisnya generasi atau zaman yang pertama tersebut? Atau habisnya suatu zaman atau suatu generasi? Aw yahsulul ijma' bi awwali lahdhatin ajma'u 'alaiha? Ataukah apa? Terwujudkan ijma' di awal kali waktu mereka sepakat di atasnya. Nah, jadi walaupun belum habis ijma' masih ada. Nah, barakallahu fikum, atau ijma' bisa. Kita lihat al-jawab, jawabannya, hadhil mas'alah fiha khilafun baina ahli ilm rahimahumullah. Permasalahan ini ada apa? Ada perselisihan di antara ahli ilm rahimahumullah. Fa ba'dhum yaqul, sebagian mereka mengatakan, perhatikan baik-baik permasalahannya, la yushtaratu inqiradu asrih, tidak disyaratkan harus apa? Zaman tersebut habis generasinya. Paham belum nih? Enggak disyaratkan. Nah, barakallahu fikum, dalam artian walaupun belum habis bisa muncul ijma' itu istilahnya. Nah, kita lihat. Wa hadza was-shahih, inilah pendapat yang sahih. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini pendapat yang sahih. Jadi enggak disyaratkan harus apa? Zamannya generasi itu habis, enggak harus. Naam. Li'annahu bi mujarradi ijma'ihim sabatat dalil, dikarenakan semata-mata adanya ijma' mereka tetaplah sebuah dalil tersebut. Naam. Falau naqada ahaduhum qawlahu sara naqidan lid-dalil fala ibrata bihi. Kalau seandainya ada salah seorang di antara mereka menolak, menentang atau mengingkari ucapannya, yes, nah setelah adanya ijma' maka berarti dia telah mengingkari dalil. Telah apa? Telah berlepas diri dari dalil, maka enggak dianggap. Setelah terbentuknya ijma', kalau dia ngomong aku enggak setuju setelah ijma' padahal, nah itu enggak dianggap. Paham ya? Karena posisinya ketika mau dibentuknya ijma' itu harus sepakat semuanya gitu loh. Nah, setelah sepakat, disepakati, mereka setuju semuanya, tiba-tiba dia ngomong, "Afwan, ana enggak setuju." Paham ya? Jadi dia menolak di situ. Posisinya barakallahu fikum setelah berjalan sebagai dalil. Nah, enggak lama kemudian ada satu orang atau dari satu kalangan ahli ijma' tadi itu mengatakan ana enggak setuju. Setelah lama sudah jadi dalil. Paham ya? Itu enggak diterima kata beliau. Fala ibrata bih, enggak dianggap. Kita lihat wal qaul tsani, pendapat yang kedua, innahu la budda min qiradil asri. Yang kedua syaratnya harus zaman generasi itu habis dulu. Paham ya? Zaman generasi itu harus habis dahulu. Wa dzalika li annahu yajuzu li ahadihim an yughayyira ra'yah. Dikarenakan diperbolehkan salah satu di antara mereka mengubah pikirannya. Semula ijma', tapi kan generasi itu kan 100 tahun. Tiba-tiba mungkin bisa jadi apa? Berubah pikiran itu loh. Berubah pikiran, wah enggak jadilah, atau enggak ikut, enggak setuju, enggak sepakat. Paham ya? Nah, ini pendapat yang kedua tapi yang rajih pendapat yang pertama. Kita lihat. Fala ijma' hatta yang qarida asruhu. Maka enggak ada ijma' hingga habis generasinya atau masa generasi tersebut. Paham ya? Satu generasi, satu abad berapa tahun?
100 tahun. Nah, barakallahu fikum. Fa in kana al-ijma' min at-tabi'in fala yun'aqad al-ijma' illa binqiradi asrihim. Perhatikan Bapak. Jika ijma'nya itu muncul dari tabi'in, maka enggak dianggap ijma'nya itu sampai habis masa tabi'in 100 tahun. Muncullah ajma'ut tabi'in baru dianggap kalau enggak ada perselisihan. Paham maksudnya ya? Jadi gini, kalau misalkan ijma'nya di zaman sahabat, kalau masih ada generasi sahabat, itu enggak dianggap ijma'nya sampai generasi sahabat habis. Muncullah generasi tabi'in baru dianggap ijma'nya kalau enggak ada penyelisihan. Ini pendapat yang kedua. Sama juga. Kalau seandainya ijma'nya muncul di zaman tabi'in, tapi zaman tabi'in masa generasi tabi'in 100 tahun ya misalkan ya, itu belum dianggap ijma'nya sampai mereka habis mati semuanya. Muncullah zaman atba'ut tabi'in, enggak ada penyelisihan baru dianggap ijma'nya. Paham belum ini? Paham salah ya? Nah, barakallahu fiikum, secara global seperti itu. Fala budda min qiradil asri. Maka harus habis generasi tersebut baru bisa dianggap ijma'nya. Tapi pendapat yang rajih yang mana? Al-Fajri yang pertama, enggak menunggu dalam artian enggak menunggu harus habis zaman generasi tersebut. Intinya di zaman generasi tersebut kok ada ijma', tidak ada satupun yang menyelisihinya, dianggap sebagai dalil. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu barakallahu fiikum. Kali kita lihat yang berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Ikhwani fi din azzani wa zakumullah. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah. Naam. Awal. Qala al-Imam Amriti rahimahullah taala wa lam yajuz li ahlihi an yarji'u illa 'ala tsani falaysa yumna'u. Tidak boleh ahlul ijma' sudah sepakat kemudian mau tarajuk lagi. Wah, enggak jadi itu. Enggak boleh. Kecuali berdasarkan pendapat yang kedua. Nah, falaysa yumna'u, yang kedua, pendapat yang kedua enggak dilarang. Karena pendapat yang kedua apa? Selama masa-masa generasi itu belum habis, belum dianggap. Jadi masih boleh tukar pikiran, masih boleh apa berubah pikirannya. Paham belum? Kata beliau, "Wa lam yajuz li ahlihi an yarji'u ila 'ala tsani falaysa yumna'u." Enggak boleh bagi ahlul ijma' yang sudah sepakat tadi kemudian apa? Ingin tarujuk kembali. Enggak jadilah, enggak jadi sepakat. Enggak boleh kecuali menurut pendapat yang kedua, tidak dilarang. Maksudnya pendapat yang kedua boleh. Karena pendapat yang kedua apa? Mensyaratkan harus apa? Harus habis zaman generasinya. Jadi selama belum habis zaman generasinya itu kok masih berubah-ubah, boleh gitu loh, tarajuk. Paham ya? Naam. Kita lihat ini pembahasan yang terakhir. Qaulu li ahli ay ahli ijma'. Wa qalu an yarji'u ila al-tsani, maksudnya ai al-qaul tsani, pendapat yang kedua, wa huwa alladhi yaqul, yaitu yang mengatakan yushtaratul inqiradul asr. Ya, disyaratkan harus habis zaman generasi tersebut. Wa amma 'alal qaulil awwal, adapun berdasarkan pendapat yang pertama, fala yajuzu lahumur ruju'. Enggak diperbolehkan bagi mereka ruju', li'annahu hasal al-ijma' fala yumkin an yarji'u. Karena sudah terbentuk ijma', sudah terjadi ijma', maka enggak mungkin lagi mereka kembali tarajuk untuk mengubah apa ijma' tersebut. Ini berdasarkan pendapat yang pertama, itu pendapat yang sahih. Wa linafrid asalan, taruhlah, kata beliau, wa linafrid taruhlah, sebagai contoh, annana, taruhlah kami memberikan sebuah contoh, annana, bahwasanya kami, huna di sini, nahnul ummah jami'an, kita semuanya, kata beliau, umat. Idza qulna hadza haram, jika kita katakan ini adalah haram, wa qala wahidun minhum minna hadza halal. Ternyata kita semua umat yang banyak tadi, ketika kita katakan ini adalah haram, ternyata salah seorang di antara kita yang banyak umat tadi itu mengatakan ini halal. Fa hal hadza ijma'? Apakah ini dikatakan ijma'? Al-jawab la. Jawabannya bukan. Kenapa? Li'annahum lam yattafiqu 'alal qaul. Karena mereka semua yang umat tadi itu tidak bersatu sepakat di atas satu ucapan. Misalkan ya, nah barakallahu fikum, misalkan kita di markis jumlahnya 30 orang misalkan. Nah, insyaallah taala ini jadwalnya ini. Sepakat? Sepakat. Misalkan, yang lain ngomong sepakat, ada satu orang yang enggak sepakat. Ijma' enggak berarti? Ijma' enggak berarti? Nah, ijma' karena satu yang menyelisih tadi. Paham ya? Nah, contohnya aja ya, seperti itu. Nah, kata beliau, ini enggak ijma', karena apa? Karena enggak sepakat mereka semuanya di atas satu ucapan tadi. Wa idza qulna hadza haram, jika kita mengatakan ini adalah haram, wa ajma'na 'ala dzalik, dan kita semuanya sepakat, hal li ahadin an yarji', setelah kita sepakat semuanya, satu kampung semuanya sepakat, ijma', ini adalah haram, sepakat semuanya ya. Nah, sepakat semuanya, apakah diperbolehkan bagi orang yang sudah sepakat tadi mengatakan, "Ana enggak jadi sepakat." Paham belum maksudnya?
Jadi sudah ngomong sepakat semuanya, tiba-tiba ada satu orang yang ngomong, "Wah, anak enggak jadilah. Anak enggak jadi, anak berubah pikiran." Nah, itu permasalahan boleh atau enggak itu loh permasalahannya itu. Paham enggak? Permasalahan itu apa tadi? Boleh enggak? Nah, itu permasalahannya. Boleh atau enggak? Paham ya? Boleh atau enggak dia tarujuk dari perkara yang sudah sepakat ijma' tadi loh. Al-jawab ala qaulain. Jawabannya ada dua jawaban. Wa idza qulna la yushtarat, jika kita mengatakan tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan harus habis masa generasinya, falaisa lana an narji', maka tidak ada lagi bagi kita untuk apa? Kembali lagi. Wa hadza huwas sahih, ini pendapat yang sahih. Sekali ijma' itu loh, enggak ada lagi tarujuk. Tapi kalau berdasarkan pendapat yang kedua, selama zaman generasi itu masih ada, belum habis, boleh tarujuk. Tapi pendapat yang pertama tadi yang sahih insyaallah taala. Na'am barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.